Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Saridi. Saya dari kelas B6 jurusan PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan sebagai sumber, sarana, dan sasaran belajar. Lingkungan sebagai sumber, sarana, dan belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar adalah suatu tempat atau ruangan yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang dimanfaatkan manusia untuk belajar sehingga terciptanya budaya manusia. Lingkungan sebagai sasaran belajar lingkungan merupakan salah satu sasaran dalam proses pembelajaran dalam satu tujuan pendidikan di sekolah dasar, antara lain agar anak dapat mengenal, mengetahui, dan mempelajari alam sekitar. Alam sekitar ini tentunya termasuk lingkungan. Jadi, segala sesuatu yang ada di sekitar anak termasuk lingkungan. Merupakan objek belajar yang akan diajarkan kepada anak didik kita, atau dengan kata lain, lingkungan merupakan sasaran belajar bagi anak sekolah. Manfaatnya yaitu 1. Kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. 2. Hakikat belajar akan lebih bermakna karena siswa dihadapkan pada keadaan yang sebenar-benarnya. 3. Bahan yang dapat dipelajari lebih kaya dan lebih aktual sehingga kebenarannya lebih akurat. 4. Kegiatan siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan cara seperti wawancara, mengamati, dan lain atau banyak lagi. Yang 5. Memperluas wawasan berpikir siswa dan dapat meningkatkan prestasi belajar. 6. Siswa dapat memahami dan menghayati aspek yang di lingkungannya. Teknik menggunakan lingkungan sebagai sumber sarana dan sasaran. 1. Survei, yaitu siswa mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk mengamati dan mempelajari proses sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, dan lain-lain. Camping atau kemah. Kegiatan itu merupakan waktu yang cukup lama. Namun, dengan berkemah, siswa dapat menghayati bagaimana kehidupan alam seperti suhu iklim, suasana, dan lingkungan lainnya. Salah satu contoh pelajaran yang dapat dimanfaatkan media dan sumber pembelajaran berbasis lingkungan masyarakat atau sosial itu adalah pelajaran sosiologi. Karena dalam mempelajari sosiologi terdapat materi-materi tentang kemasyarakatan yang meliputi interaksi sosial, perubahan sosial, gejala sosial, konflik sosial, norma sosial, kebudayaan, adat istiadat yang terdapat di suatu masyarakat. Proses kegiatan pembelajaran pemanfaatan lingkungan sosial ini dilakukan dengan cara praktek lapangan atau turun langsung kepada masyarakat seperti mengamati, bertanya, atau wawancara. Dengan adanya praktek lapangan ini membuat para peserta didik dapat lebih mudah memahami atau menguasai materi karena peserta didik dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya di dalam masyarakat secara langsung, serta peserta didik dapat menambah pengalaman. Dengan pengalaman peserta didik ini dapat lebih mudah untuk mengingat materi yang telah dipelajari atau yang telah didapatkan. Hasil yang didapat dari kegiatan mempelajari pemanfaatan lingkungan sosial ini adalah peserta didik dapat mendapatkan pembelajaran yang berupa faktual, pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Peserta didik dapat menambah pengalaman dan teman baru, serta dapat membantu memecahkan masalah sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf